Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Widya Dianti, NIM 2117200005, mata kuliah Islam dan Sains dengan dosen pengampu Bapak Mata Brani MTI. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang astronomi, fenomena hari tanpa bayangan di bulan Maret. Teman-teman tahu nggak sih pengertian dari astronomi itu apa? Astronomi itu merupakan ilmu yang mempelajari alam semesta. Secara garis besar, astronomi memakai ilmu matematika dan fisika untuk mengamati, menganalisa, dan memodelkan benda langit. Nah, langsung saja ya kita membahas tentang fenomena hari tanpa bayangan bulan Maret. Nah, hari tanpa bayangan adalah hari di mana saat matahari tepat berada di atas benda yang tegak lurus dengan matahari dan seluruh bidang benda akan sejajar dengan arah datangnya sinar matahari sehingga benda tersebut tidak akan membentuk bayangan di sekeliling benda. Fenomena ini terjadi seiring dengan perjalanan semu matahari setiap tahunnya dari selatan ke utara dan sebaliknya dari utara ke selatan. Matahari akan transit tepat di atas kota-kota di Indonesia. Untuk perkiraan tanggalnya yaitu dengan tanggal 29 Maret dan 2 Oktober. Fenomena ini terjadi pada saat siang hari ketika deklinasi matahari mencapai 03 derajat 34 sama dengan nilai lintang 03 derajat 34 lintang utara. Nah, pada abad ketiga Masehi mencakup beragam topik mulai dari matematika, astronomi, geografi, filsafat, hingga puisi. Suatu saat, Eratosthenes berambisi membuat peta dunia. Untuk itu, hal pertama yang menurutnya perlu diketahui adalah ukuran bumi. Amerika Physical Journal melansir, Eratosthenes mengetahui ada sebuah sumur istimewa di Shene, kini Aswan, Mesir. Dari para musafir, setiap 21 Juni tengah hari cahaya matahari masuk dan menerangi seluruh lubang sumur tanpa membuat bayangan. Laki-laki yang lahir di Sahat atau kini masuk wilayah Libya pada sekitar 276 Masehi ini pun bersiasat dengan mengukur sudut proyeksi bayangan sebuah tiang di kota Alexandria pada tanggal yang sama. Alhasil cahaya matahari dan tiang tersebut membentuk sudut sekitar 7,2 derajat. Alexandria terletak sekitar 800 km arah utara Shane. Jika jarak Alexandria sampai Shane dianggap sebagai panjang dan 7,2 derajat sebagai sudut busur. Hasil perhitungan Eratosthenes menyatakan keliling lingkaran bumi sekitar 400 km. Perhitungan tersebut memang kasar, akan tetapi apa yang dilakukan Eratosthenes membuktikan bahwa dua informasi sederhana, waktu siang tanpa bayangan di Shane dan jarak Alexandria sampai Shane bisa melahirkan pengetahuan baru yang luar biasa. Durasi siang dan malam di seluruh dunia akan sama, yakni 12 jam pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Matahari akan mulai berputar tepat di atas garis ekuator. Sebelum peristiwa ini terjadi, seluruh dunia akan mengalami hari yang cukup panjang. Hari tanpa bayangan terjadi karena matahari akan berbeda tepat di atas garis khatulistiwa ekuator. Secara ilmiah, hari tanpa bayangan matahari disebut sebagai transit utama, yakni saat matahari berada di titik zenit sebuah tempat. Jadi kemungkinan besar setiap hari terjadi fenomena ini, tetapi di tempat atau kota bahkan di belahan bumi yang berbeda. Peristiwa transit matahari tepat di atas zenit kota-kota di Indonesia sendiri memiliki hari dan tanggal yang berbeda-beda tergantung pada posisi garis lintang kota dan posisi deklinasi matahari di langit. Nah, posisi Indonesia yang berada di sekitar ekuator,
Hari tanpa bayangan di wilayah Indonesia akan terjadi 2 kali dalam setahun dan waktunya tidak jauh dari saat matahari berada di khatulistiwa, yakni antara bulan Maret dan Oktober. Pada bulan Maret, matahari berada di khatulistiwa. Peristiwa ini disebut juga equinox bulan Maret. Equinox berakar dari kata Latin equus atau setara dan nox atau malam. Istilah ini merujuk kesamaan panjang durasi siang dan malam yang terjadi pada hari tersebut di semua titik di bumi. Kemudian ia akan bergeser perlahan ke utara sehingga mencapai 23, derajat lintang utara dan 20 atau 21 Juni. Garis lintang itu disebut juga Tropic of Cancer dan melintasi kota Chennai. Peristiwa ini juga memadai dimulainya musim panas di bumi belahan utara dan musim dingin di bumi belahan selatan. Setelah ini matahari beranjak pergi ke selatan pada tanggal 20 atau 21 September. Dia berada tepat di khatulistiwa. Pada peristiwa yang disebut equinox bulan September tersebut. Lalu matahari akan bergerak perlahan ke selatan sehingga mencapai 23,4 derajat lintang selatan atau yang kerap disebut Tropic of Capricorn pada 21 atau 22 Desember. Momen ini memadai dimulai musim dingin di belahan utara dan musim panas di bumi belahan selatan. Kemudian matahari akan bergerak lagi ke utara dan mencapai equinox bulan Maret. Siklus serupa pun terulang selama bertahun-tahun berikut karena gerakan matahari ke utara mentok sampai 23,4 derajat lintang utara dan paling selatan 23,4 derajat lintang selatan. Peristiwa hari tanpa bayangan ini bisa diamati dengan melakukan sebuah pengamatan sederhana, yakni dengan menggunakan eksperimen jam matahari. Caranya yakni dengan menegakkan tongkat di sebuah bidang datar atau tanah lempeng yang disinari matahari, kemudian kita dapat mengamati langsung hilangnya bayangan benda tersebut. Meskipun disebut hari tanpa bayangan matahari, namun bayangan matahari hanya menghilang saat tengah hari saja ketika waktu yang telah ditetapkan tersebut. Kala pagi dan sore hari bayangan tetap ada seperti biasa. Sementara itu, berkembangnya mitos di masyarakat kalau seorang tidak bisa melihat bayangannya, maka hal tersebut menandakan akan jadinya kematian. Jadi, kepada masyarakat diimbau agar tidak percaya mitos-mitos seperti itu, karena fenomena benda tanpa bayangan sendiri bisa dibuktikan secara ilmiah. Selain itu, disarankan kepada masyarakat agar banyak minum air putih atau mineral dan memakai pelindung jika beraktivitas di luar ruangan. Selain membuat bayangan hilang, fenomena ini juga membuat suhu udara sedikit lebih tinggi dibandingkan hari biasanya. Adapun dalil tentang menjelaskan bayangan matahari, yang artinya apakah kamu tidak memperhatikan atau penciptaan Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan dan memendekkan bayangan-bayangan, dan kalau Dia mendaki, niscaya Dia menjadikan tetap bayangan-bayangan itu. Kemudian kami dijadikan matahari sebagai petunjuk atas bayangan-bayangan itu. Quran Surat Al-Furqan ayat 45. Dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih menjelaskan secara astronomis, waktu zuhur adalah sejak matahari meninggalkan meridian atau gelinciran matahari, yaitu saat setelah matahari mencapai titik kulminasi dalam peredaran harinya dan berakhir hingga tiba waktu asar. Dan ini telah sesuai dengan praktik menggunakan salah satu alat yang ada di OIV UMSU untuk membuktikan dari fenomena ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Bye bye guys, thank you for watching.